Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Suhadjardantoro MSI. Yang kami hormati Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Yang kami hormati Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Dr. Rima Agristina SHMH. Yang kami hormati Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Brigjen TNI Rudi Syamsir SHMH. Yang kami hormati Ketua Badan Setara Institut Bapak Hendardi. Yang kami hormati Wakil Ketua Badan Setara Institut Bapak Bonar Tigor Nai Pospos. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Setara Institut Bapak Dr. Ismail Hasani SHMH. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mewakili dari 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2021. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Pengawasan BNPT Bapak Nur Turyanto. Yang kami hormati Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB, Bapak Fajar Adi Nugroho. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari jajaran kementerian dan lembaga, rekan-rekan jaringan masyarakat sipil, serta rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara launching dan penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2021 yang diselenggarakan oleh Setara Institute. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Indeks Kota Toleran tahun 2021 merupakan publikasi kelima sejak 2015, 2017, 2018 dan 2020. Studi indexing IKT disusun dengan mengutamakan praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Studi ini menetapkan 4 variabel yang kemudian diturunkan dalam 8 indikator sebagai alat ukur. Pengukuran dalam indeks kota toleran mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi dan hak asasi manusia. Studi ini ditunjukkan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota dan atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Setara Institute. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Setara Institut. Kepada yang terhormat Dr. Ismail Hassani SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dr. Suhajar Diantoro MSI. Yang terhormat Bapak Kapalitbang Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Abu Rahmat. Yang terhormat Ibu Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Rima Agristina SH SCMM. Yang terhormat Bapak Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Brigjen TNI Rudi Syamsir SHMH. Bapak-bapak para pejabat dari BNPT, dari PKUB dan beberapa kementerian lain yang hadir. Yang teristimewa untuk Ibu Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan atau yang mewakili yang telah hadir di ruangan ini. Izin saya tidak menyebutkan satu persatu, Pak Sekjen, karena belum ada pengumuman ini. Jadi saya bingung mau menyebutkan yang mana dulu. Jadi saya sebutkan secara umum saja. Ibu, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan atau yang mewakili. Bapak Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institut, perwakilan Badan Pendiri Setara Institut. Bapak dan Ibu dari organisasi masyarakat sipil dan juga perwakilan dari lembaga-lembaga pembangunan. Lalu yang juga teristimewa adalah untuk rekan-rekan jurnalis yang telah memenuhi undangan kami. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, acara ini sengaja didesain secara terbatas dengan alat bantu streaming di YouTube Suara Setara untuk memastikan terpenuhinya protokol kesehatan. Tahun lalu saya memberikan kata sambutan, tidak berani membuka masker. Hari ini karena sudah diberi contoh oleh MC, saya izin buka masker. Ibu dan Bapak sekalian, sedikit perlu kami laporkan dan sampaikan. Laporkan khususnya kepada Bapak Sekjen, karena Bapak Sekjen Kemendagri datang, ini urusan separuh Republik selesai sebenarnya. Tambah lagi ada Pak Kabalitbang dan juga Ibu Deputi dari Menko Polhukam juga. Jadi selesailah semua sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh MC bahwa laporan Indeks Kota Toleran 2021 ini adalah laporan yang kelima. Artinya secara reguler, sekalipun ada beberapa tahun yang kosong, kami selalu menerbitkan laporan ini dengan berbasis pada riset yang serius yang ditujukan untuk mengukur kinerja kota-kota di Indonesia. Jadi bukan semata-mata mengukur kinerja wali kota atau wakil wali kota, tetapi kinerja kota. Dan seperti kita ketahui, elemen kota tentu saja tidak hanya pemerintah, tetapi juga ada elemen masyarakat, ada juga regulasi dan lain sebagainya sebagaimana studi-studi perkotaan. Jadi ini adalah kinerja kota. Tapi tentu saja peranan pimpinan kota-kota sangatlah signifikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, refleksi kami setelah 5 kali menerbitkan IKT ini, dampaknya betul-betul terasa. Setidaknya ini klaim lah Pak Sekjen ya. Yang paling mencolok misalnya, bagaimana kemudian proses saling tukar-menukar pengetahuan terjadi di antara sesama kota. Kami bahkan rencana bersama 6 kota di bulan depan ya, di bulan depan akan melakukan juga kunjungan bersama ke salah satu kota yang dianggap bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lain.
Hal lain yang juga kami rasakan betul adalah bahwa dampak dari indeks kota toleran ini sekecil apapun, karena kinerja kota ini dimonitor oleh elemen society yang independen. Oleh karena itu kesungguhan wali kota untuk berbenah juga bisa kami potret. Kami tidak mewawancarai beliau-beliau, tetapi kami mendeteksi setiap kerja, setiap langkah, setiap tindakan, bahkan setiap pernyataan dari wali kota dan wakil wali kota sebagai pimpinan tertinggi di kota itu, dan dicatat, lalu kami kuantifikasi dalam bentuk scoring. Inilah yang sudah 5 tahun kami lakukan. Terakhir, Pak Menteri Dalam Negeri misalnya dengan nada sedikit mengancam dalam tanda kutip, bagi pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan dana pembangunan dan promosi toleransi, maka DAU-nya tidak akan disetujui katanya. Ini tentu saja Pak Sekjen kekuatan yang luar biasa menurut saya, sekalipun kalau untuk DAU saya kira ya karena itu hak setiap bangsa harus disetujui. Tapi untuk kota-kota, ya, untuk kota-kota yang saya kira telah bekerja sungguh-sungguh, tentu Kementerian Dalam Negeri khususnya sangat wajar kalau kemudian memberikan apresiasi lebih terhadap kota-kota yang telah berkinerja baik. Tentu penghargaan dari Setara tidak ada nilainya Pak Sekjen ya. Maksud saya ya nilai dana alokasi khusus misalnya pembangunan promosi toleransi dan seterusnya. Tetapi mungkin ini bisa jadi referensi bagi Kementerian Dalam Negeri memberikan reward kepada wali kota, wakil wali kota yang telah bersungguh-sungguh menjaga Republik dengan menampilkan diri sebagai miniatur Republik Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, dampak inilah yang 5 tahun kami catat. Oleh karena itu laporan lengkap dari IKT ini akan sedikit berbeda dengan laporan-laporan di tahun sebelumnya, karena kita menangkap tren 5 tahun yang sangat baik. Harapan kami seperti harapan kami di tahun-tahun sebelumnya, lembaga-lembaga negara mengambil peran lanjutan, khususnya misalnya biasanya kami sebelumnya mengumumkan kota-kota dengan skor terbaik dan juga skor terburuk. Kami katakan semua kota toleran, tetapi tentu ada yang terbaik, ada yang terburuk, kira-kira begitu. Tetapi atas saran dari Kementerian Dalam Negeri, saran dari BPIP, saran dari Kementerian Agama, sebaiknya kota-kota yang terburuk tidak perlu dikasih penghargaan, karena itu juga tidak diundang di sini. Tetapi mereka jelas butuh pembinaan, ya, butuh pembinaan dari otoritas negara. Kalau Setara Institut tentu bisa menjadi teman diskusi, tetapi nggak mungkin membina. Mana berani kita membina Ibu Wali, kan begitu kan. Jadi ini kami serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, BPIP, Kementerian Agama untuk memastikan proses-proses perbaikan dan pemajuan toleransi terus terjadi dari tahun ke tahun. Satu lagi yang ingin kami laporkan, Pak Sekjen, Pak Kabalitbang, Ibu Deputi dan juga Pak Asdep, apresiasi dari kota-kota atas kuesioner yang kami kirimkan di tahun ini mengalami lonjakan luar biasa. Ya, hampir 70% kuesioner kami sebagai metode triangulasi dengan self assessment yang diisi sendiri oleh kota-kota itu mengalami peningkatan luar biasa. Ini artinya apa? Sekalipun indeks ini dikeluarkan oleh lembaga riset non pemerintah, tetapi secara akademik telah memperoleh kepercayaan cukup ya dari para wali kota, para wakil wali kota dan seterusnya. Oleh karena itu kami tentu berharap ini bisa terus berjalan dan kami apresiasi kepada kota-kota yang telah merespon kuesioner kami dan seterusnya. Ini bagian dari bahkan Bu Deputi ada yang kirim kuesioner itu tingginya kira-kira 60 cm. Karena pertanyaan kita sedikit tapi jawabannya banyak. Misalnya kalau mereka mengklaim punya perda yang baik, kita mintakan dengan notulensinya. Notulensi rapat, batuk-batuk semua dicatat, dikirim ke kita. Ada yang sampai 60 cm mengisi kuesioner kita. Ini luar biasa. Ada salah satu kota juga mengadakan rapat khusus. Ya, artinya apa? Kinerja para wali kota, wakil wali kota ini sesuatu yang buat kami harus kita berikan apresiasi. Karena itu Setara Institut
semampu kita bisa lakukan, akan terus kita lakukan proses indexing ini. Karena rayuan kami kepada BPIP, rayuan kami kepada Kemendagri untuk mengakuisisi IKT ini sampai sekarang belum berbalas. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tentu kami harus berterima kasih kepada tim peneliti Setara Institut yang terdiri dari 12 orang, pimpinan Mas Ihsan Yosari, Pak Halili, di bawah supervisi Pak Bonar Tigornai Pos-Pos dan Pak Halili, terus menelisik seperti malaikat pencatat amal para wali kota dan wakil wali kota. Setiap tindakan, ucapan dicatat dan didokumentasikan oleh tim kami sepanjang tahun. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di tengah keterbatasan. Saya kira momentum peluncuran ini tidak akan berkurang oleh satu apapun. Terakhir, kami atas nama Setara Institut mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu para pejabat pusat, pejabat pemerintah daerah, kalau penerimaan kami sangat-sangatlah terbatas. Maklum kami tidak terbiasa dengan protokoler yang cukup ketat, tetapi saya kira apa yang bisa kami lakukan mudah-mudahan tidak mengecewakan Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami mohon nanti Pak Sekjen untuk memberikan kata sambutan sekaligus juga membuka acara, lalu Ibu Deputi juga memberikan kata sambutan dan juga Pak Kabalitbang dan Pak Asdep juga ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tetapi mohon kalau Bapak dan Ibu sudah punya bocoran, karena beliau-beliau meminta bocoran, ini nggak fair ini, meminta bocoran untuk bahan sambutan sebenarnya, sehingga tidak salah-salah menyebut begitu ya. Kalau sudah punya bocoran mohon tidak diinformasikan sebelum tayangan video kami ditayangkan begitu. Karena itu pakai kode-kode saja boleh. Kira-kira itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Setara Institut Dr. Ismail Hassani, SHMH. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Direktur Eksekutif Setara Institut. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Suhajar Diantoro MSI, kami persilahkan. Bapak, Ibu-ibu hadirin berbahagia, Pak Menteri Dalam Negeri mengucapkan salam hormat untuk kita semua dan beliau memberikan apresiasi kepada Setara Institut dan rekan-rekan lainnya yang telah bahu-membahu melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan output atau angka penilaian kota toleran. Tentunya terima kasih yang lebih besar lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan yang bekerja di lapangan yang dinilai oleh Pak Ismail Hassani yang telah bekerja secara maksimal menciptakan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat yang Bapak Ibu pimpin. Nah, terima kasih dan salam hormat dari Pak Menteri untuk Bapak Ibu Wali Kota. Mengapa acara ini penting? Karena kehidupan yang nyaman dan bahagia itu adalah sangat penting. Pendiri bangsa kita itu berjanji, yang pertama itu akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Janji pertamanya, jadi janji pertama itu melindungi. Janji keduanya memajukan kesejahteraan umum. Janji ketiganya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perdebatan-perdebatan saat Indonesia akan dimerdekakan, baik itu pada sidang-sidang BPUPKI
maupun rapat-rapat sebelum dan selanjutnya sebelum Indonesia merdeka, maka isu-isu yang hari ini kita bahas adalah bagian yang dibahas cukup panjang, yang kemudian melahirkan, selamat datang Bapak, melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan yang cukup panjang, bentuk negara juga adalah perdebatan yang cukup panjang. Kita bayangkan kerajaan-kerajaan yang sebelum Indonesia merdeka itu ada dan berperang melawan penjajahan, kemudian mengorbankan dirinya untuk bersatu dalam negara Republik Indonesia. Suku bangsa yang berbeda-beda sepakat bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena janji yang pertama tadi. Maka raja-raja, oke, kita negara kesatuan. Nama saya ini Swajar Diantoro, ada turunan Jawa, tapi istri saya jelas Melayu. Siak Sri Indrapura itu menyerahkan 12 juta gulden uang, mahkota, keris pusaka, sebagai bentuk penghormatan atas tujuan bernegara yang pertama tadi. Komitmen pendiri negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapapun yang bernapas di atas tanah tempat di mana kita memimpin, diberi amanah berkuasa, disitulah pundak kita memikul beban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya selalu mencontohkan Bapak Ibu yang menjadi wali kota dan bupati, saya pernah menjadi kepala Bapeda, pernah menjadi sekda. Di kabupaten itu kita punya anggaran fogging nyamuk. Ibu wali kota Singkawang pasti punya fogging nyamuk kan? Nyamuk disemprot itu kan ada anggaran kan? Karena kan ibu punya bangunan-bangunan yang dekat Pemangkat belah-belah sana itu kan perbatasan kan masih banyak tuh nyamuk misalnya. Bayangkan Bapak Ibu, nyamuk saja tak boleh menggigit rakyat yang memilih Bapak Ibu. Nyamuk saja nggak boleh. Begitu ada nyamuk disemprot sama petugas fogging nyamuk dinas kesehatan, ada namanya perlindungan. Nyamuk saja tidak boleh menggigit rakyat yang kita pimpin. Karena itu janji daripada pendiri negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Siapapun yang bernapas harus dilindungi. Maaf cakap termasuk orang yang dikenakan hukuman karena mungkin mencuri jadi maling, tetap harus dilindungi. Selagi negara tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, tetap harus dilindungi. Nah, filosofi berpikir seperti inilah yang mendasari Setara Institut tampil membantu tugas-tugas negara. Boleh tak tepuk tangan. Nah, karena itu pada sesi ini saya dan Pak Menteri Dalam Negeri berpesan menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan. Karena sesungguhnya negara ini adalah milik kita bersama. Mengisi kemerdekaan, membangunnya juga tanggung jawab kita bersama. Walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Pemerintah ada APBN, ada anggarannya. Setara Institut nunggu bantuan dulu misalnya. Itu memang nasib masing-masing. Kan gitu Pak ya. Tapi semangatnya tetap sama. Tetap sama semangatnya. Kami pun bekerja keras juga sampai malam. Seperti itu kira-kira. Nah, kita berbuat baik untuk hal-hal yang lebih baik, untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsa kita. Sempurnakah? Ya belum. Tapi kita harus berusaha untuk membuat lebih baik. Nah, kemudian kota. Bapak Ibu, hari ini kecenderungan orang untuk semakin cenderung tinggal di kota masih tinggi. Walaupun sedikit mungkin akan menurun. Kecenderungannya akan menurun apabila digitalisasi betul-betul bisa melanda seluruh Nusantara. Contohnya begini, petani-petani di pedalaman akan membawa hasil produksi pertaniannya ke kota untuk dijual. Dan dia akan datang ke kota, mungkin membuka kos di kota, mungkin membeli rumah sewa, atau tinggal di kota sebagian untuk menjadi agen penjualan hasil produksinya. Mungkin di Tasikmalaya dibawa ke Bandung, mungkin di pedalaman Bogor dibawa ke kota Bogor. Tapi hari ini apabila dia sudah bisa menjual dengan digitalisasi online, mungkin dia tidak bergerak ke kota. Tapi kecenderungan hari ini, penduduk di kota masih makin bertambah.
maka menjadikan kota sebagai tempat hidup yang nyaman, dilayani dengan baik rakyatnya, menjadi prioritas utama kita. Yang kedua, kota adalah pusat pertumbuhan. 98 kota di Republik ini yang merupakan dari 416 kabupaten kota, 516 kabupaten kota seluruhnya, kota adalah pusat pertumbuhannya. Artinya peranan kota untuk turut mengembangkan kabupaten di sekitarnya adalah sangat penting. Karena itu kenyamanan hidup di kota adalah tumpuan harapan semua orang. Misalnya kota Singkawang. Maka bukan hanya orang Singkawang yang menikmati kenyamanan hidup di kota Singkawang yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota. Orang Sambas, ya Bu ya. Orang Sambas pergi di kedai kopi yang depan kelenteng itu, apa namanya Bu? Nah Ibu lupa juga tuh, berarti Ibu baik nih jarang ngopi, kalau saya sering ngopi. Bukan hanya orang Sambas, orang Aru, orang di perbatasan Teluk Melano, Temajuk, Mentibar, akan datang ke kota Singkawang, walaupun dia tinggal jauh dari kota Singkawang. Tapi orang Singkawang datangkah ke tempat-tempat yang jauh sana? Ada juga, tapi nggak banyak. Jadi tumpuan hidup orang lebih banyak di kota, walaupun dia punya rumah di pedesaan. Dia akan datang nanti ke kota, melihat taman-taman yang dibangun, kuliner pada Sabtu dan Minggu. Maka hari ini kita menyaksikan kota Pekanbaru, ramai sekali datangi orang-orang yang berada di kabupaten-kabupaten yang penuh dengan kebun sawit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia kerja di kebun, Sabtu, Minggu dia belanja-belanja di kota Pekanbaru. Begitulah kira-kira model kehidupan kita ini. Nah oleh karena itu, tanggung jawab Bapak Ibu sebagai wali kota sangatlah berat dan itu sangat kami sadari. Setara institut didukung oleh beberapa kita, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BPIP, Kemenko Polhukam, dan beberapa kementerian lembaga lainnya, baik membantu mungkin dengan bantuan, dorongan-dorongan, doa-doa, kan tak semua juga dapat bantuan ya Pak, ini mohon maaf juga nih, ya kan? Nah telah mampu memicu semangat kita bersama untuk melahirkan kota yang lebih toleran secara bertahap. Dari 98 kota hari ini setara akan mengumumkan 10 ya Pak ya, 10 kota. Pemerintah memberikan apresiasi yang sangat dalam dan luas kepada Setara Institut yang telah membantu pemerintah untuk mewujudkan salah satu cita-cita pendiri bangsa kita tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentunya dengan metode-metode penilaian yang sudah sangat objektif, dengan kajian-kajian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini tentunya akan menjadi best practice untuk kawan-kawan wali kota yang lain untuk mencontohnya, untuk menirunya. Tadi Pak Ismail Hassani sudah menyebutkan aktif sekali hari ini diskusi-diskusi wali kota, asisten-asisten wali kota, sekretaris daerah, mengirim timnya di bawah Kesbang, Linmas, untuk pergi ke kota-kota yang toleran tadi, untuk bertanya, kenapa di kota Bapak Ibu kok lebih nyaman, nah kira-kira seperti itu. Nah tolong sampaikan hal ini kepada kawan-kawan yang lain, agar apa-apa yang Ibu Bapak sampaikan dan kerjakan dengan baik di kota Bapak Ibu, dapat pula dicontoh ikuti oleh kawan-kawan di tempat lain. Karena indeks kota toleran bertujuan mendorong pemerintah kota agar mengimplementasikan Pancasila dalam bentuk pengamalan sila pertama melalui tata kelola kebinekaan masyarakat kota. Selanjutnya dapat mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas, mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua sebagai bagian dari diskusi kita sore hari ini. Pemerintah tentunya telah juga menyiapkan regulasi-regulasi untuk merawat toleransi, undang-undangnya juga sudah ada, instruksi Presiden sudah ada,
dan telah dilaksanakan oleh kawan-kawan di daerah dan kita tinggal mengembangkannya. Dan pemerintah juga mendorong agar daerah terus melihat kearifan lokal sebagai bagian penting untuk menciptakan kehidupan toleransi itu sendiri. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Suhajar Diantoro MSI. Bapak dan Ibu tentunya wali kota maupun wakil wali kota mungkin sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan siapa yang mendapatkan predikat atau peringkat. Namun sebelum kita beranjak kepada acara inti kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan terlebih dahulu dari Kepala Balitbangdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekjen Kemendagri, mitra kami strategis dalam upaya mewujudkan toleransi dan kerukunan, Ibu Rima dari BPIP, Pak Ketua Badan Setara, Pak Dr. Hindardi, Mas Ismail Hasani, Pak Deputi, Pak Asdep, Bapak Ibu Wali Kota yang hari ini hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan tadi sambutan dari Pak Sekjen mewakili sambutannya Menteri Agama. Yang hari ini Pak Menteri Agama tidak bisa hadir secara pribadi karena sedang tugas di Kalimantan. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kali ada kegiatan semacam ini, berbicara tentang toleransi, berbicara tentang kerukunan, baik dari unsur pemerintah maupun dari NGO, rasanya Kementerian Agama itu seperti punya teman dekat, Pak Ismail Hasani. Seneng banget. Karena biasanya ketika berbicara tentang kerukunan, berbicara tentang toleransi, seluruh mata itu tertuju kepada Kementerian Agama. Bahkan sering kami mendapatkan pengarahan dari Pak Menteri, reputasi dan kinerja kita yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tetapi kalau tidak diimbangi dengan bagaimana kita mewujudkan dan upaya menjaga, merawat toleransi, kerukunan, itu rasanya seperti sia-sia. Maka Pak Hindardi, bulan November, bulan Desember, dan Januari, biasanya Kementerian Agama itu spot jantungnya lebih kenceng itu. Bagaimana kita menjaga agar rukun dan damai itu menjadi betul-betul bisa diwujudkan di masyarakat. Oleh karena itu Pak Ismail Hasani, Kementerian Agama punya indeks kerukunan umat beragama. Monggo nanti kita kawinkan. Kita kolaborasi. Syukur-syukur kalau BPIP mau nambah ya silahkan Bu. Atau Pak Sekjen juga luar biasa. Nah, cuma sekarang karena lead banknya sudah bergeser ke BRIN, nah kita akan coba cari cara supaya indeks kerukunan bisa berkolaborasi dengan indeks toleransi, karena salah satu indikator dari indeks kerukunan adalah toleransi. Karena itu kemudian Pak Menteri Agama sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kita berharap betul-betul wali kota, bupati dan seterusnya betul-betul akan menginspirasi bagi kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang lain untuk menjadi contoh bahwa menjadi kota yang toleran itu sesungguhnya merupakan amanat undang-undang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen Kemendagri. Oleh karena itu kegiatan ini layak untuk terus dilanjutkan dan
kita akan berharap mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Saya kira itu yang penting yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP kepada yang terhormat Dr. Rima Agirstina SHSE. Kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Suhadjar Diantoro MSI. Yang kami hormati Kepala Balitbang Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG. Yang kami hormati Ketua Badan Setara Institut Bapak Hendradi. Yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketua Badan Setara Institut Bapak Bonar Tigor Naipospos, dan juga Direktur Eksekutif Setara Institut Bapak Dr. Ismail Hasani SHMH. Bapak Asdep yang kami hormati mewakili dari Kementerian Polhukam Bapak Brigjen TNI Rudi Syamsir, juga Bapak Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang pada hari ini hadir baik secara langsung maupun secara online, yang mudah-mudahan semuanya ini masuk ke dalam peringkat yang terbaik ya. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili kementerian lembaga lainnya yang mohon izin kami tidak sebutkan satu persatu, dan khususnya juga para peneliti dari Setara Institut yang luar biasa, serta Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Salam Pancasila. Bapak Ibu, sungguh suatu kebahagiaan bagi kami dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menghadiri acara pada hari ini. Sangat luar biasa di tengah situasi yang masih terdapat penyebaran virus COVID-19, semuanya tetap bersemangat di dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya izinkan kami menyampaikan salam dari seluruh jajaran Dewan Pengarah dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Bapak Ibu semua, apresiasi atas semangat mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila. Apresiasi dan terima kasih tentu saja kami sampaikan kepada Setara Institut yang konsisten 5 tahun melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Tentu ini tidak mudah, apalagi kemarin kita mengalami masa-masa pandemi yang luar biasa, namun karena semangat melaksanakan Pancasila dalam tindakan, mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila, ini tentunya menjadi semangat yang luar biasa sehingga apresiasi setiap tahun ini tetap dapat dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sempat berpikir kemarin, kalau pandemi kira-kira kota-kota ini semakin toleran atau ada malah yang turun tolerannya, karena barangkali ada jarak di sana. Nah, ini menarik untuk kita simak nanti ya. Seperti apa? Apakah kota-kota malah lebih meningkat toleransinya atau malah yang kemudian tergoncang sehingga menjadi turun peringkatnya. Ini tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan tentunya bagi kota-kota yang tetap dapat mempertahankan peringkatnya dan bahkan bisa naik ke dalam peringkat yang lebih mencerminkan toleransi tadi, maka itu menunjukkan sesungguhnya Indonesia yang tangguh dan juga tumbuh. Mudah-mudahan dengan penghargaan yang dilaksanakan untuk penilaian tahun 2021, tahun depan insya Allah ini mudah-mudahan endemi segera hilang ya, dan kita semua bisa melihat bahwa setiap kota semakin semangat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam wujud toleransi.
Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan selamat kepada kota-kota yang tetap dapat mempertahankan peringkatnya. Tentunya bukan saja karena kepemimpinan daripada pemimpin di daerahnya, tetapi juga ini menunjukkan partisipasi dari seluruh jajaran di daerah yang bergotong royong, dan gotong royong itu adalah nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi terima kasih kepada Setara Institut yang telah komitmen konsisten melaksanakan ini semua. Tentu saja tahun depan kita bisa dapat terus bersinergi. Tadi dari Kementerian Agama ada indeks kerukunan, ada di Kemendagri juga ada indeks, di BPIP juga ada indeks aktualisasi Pancasila. Mudah-mudahan semakin memperkaya daripada penilaian untuk tahun depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rima selaku Deputi 5 dari BPIP. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat dan juga arahan dari Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Brigjen TNI Rudi Syamsir SH.MH kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kemenko Polhukam bisa hadir karena diundang, dan baru pertama kali terinformasi bahwa Kemenko Polhukam terundang. Padahal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan intoleransi ini menjadi bagian dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam. Dan tentunya dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga-lembaga yang terkait. Dan kemudian memang ada kedeputian yang mengkoordinir masalah ini, dalam hal ini adalah Kedeputian Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya kami mendapat pesan dari Bapak Menko Polhukam untuk menyampaikan ketidak bisa hadiran beliau dalam acara ini karena ada kegiatan yang tidak dapat diwakili, sehingga kami diperintahkan. Ini kalau jenjangnya kan, kalau deputi mendapatkan arahan, kalau asdep mendapatkan perintah, Pak. Jadi saya harus berhadapan dengan pimpinan saya, sehingga mungkin sambutan-sambutan saya ini sebenarnya ingin menyampaikan sambutan dari Pak Menko Polhukam, tapi nanti saya sampaikan saja kepada Pak Direktur yang menjadi bahan untuk bahasan dari acara ini. Kemudian yang kedua, Pak Menko berpesan dengan kondisi bangsa kita yang di tahun-tahun ini memang terjadi suatu peningkatan tren adanya peningkatan terhadap intoleransi khususnya beragama atau keyakinan, ini memang perlu menjadi suatu perhatian kita bersama. Bukan hanya pemerintah yang menjadi tanggung jawab, tapi seluruh komponen bangsa kita. Seperti tadi dari Pak Sekjen, dari Prof, dari Ibu Rima juga menyampaikan, kita harus bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan toleransi di dalam kehidupan di masyarakat kita. Dan tentunya permasalahan toleransi ini tidak semudah kita untuk berbalik
membalikan tangan, seperti upaya dilakukan oleh Setara Institut ini, tentu dengan kebatasan masalah anggaran juga menjadi bagian. Saya tidak dapat berpikir bagaimana institut ini untuk melakukan risetnya, tapi mungkin dengan cara tersendiri, dengan upaya yang dilakukan yang dengan semangat tentunya, ini ternyata mampu mendorong kegiatan riset ini berjalan. Tentunya ini juga menjadi suatu perhatian dari kami, dan ke depan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dapat diajak untuk bekerja sama, dan insya Allah kegiatan ini akan kami sampaikan dan akan besar kemungkinan untuk mendapat perhatian dari pimpinan. Yang kemudian dari kegiatan ini kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Setara Institut beserta pihak-pihak yang terlibat dalam memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini, yang aktif dalam mewujudkan toleransi di Indonesia sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kami akan melihat dari sisi itu, bahwa ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan, dan dipenuhi. Dengan harapan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, maju, dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan melindungi perjalanan dan perjuangan dari Setara Institut dengan rekan kerjanya untuk menuju membawa bangsa Indonesia ini lebih baik. Terima kasih, itu yang dapat kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sejenak lagi kita akan sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu pada hari ini. Namun sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir pada hari ini, karena kita akan menyaksikan penayangan video Indeks Kota Toleran 2021. Berikut bersama 10 besar kota dengan skor tertinggi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Setara Institut. Indeks Kota Toleran tahun 2021 merupakan publikasi kelima Setara Institut sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Studi indexing IKT disusun dengan mengutamakan praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Studi ini menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur. Pengukuran indeks kota toleran mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi dan hak asasi manusia. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum. Pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Berikut ranking dan skor kota 10 besar tertinggi pada Indeks Kota Toleran tahun 2021. Peringkat 10, Kota Kediri dengan skor sebesar 5,733. Kota Kediri mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya peringkat 8 dengan skor 5,583 pada Indeks Kota Toleran tahun 2020. Misi utama Kota Kediri adalah melaksanakan ajaran agama dan atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Visi pemajuan toleransi tersebut diterjemahkan dalam bentuk pernyataan dan tindakan nyata dari pemerintah Kota Kediri.
Peringkat 9, Kota Surakarta dengan skor toleransi sebesar 5,783. Kota Surakarta mengalami kenaikan peringkat secara signifikan dari sebelumnya peringkat 37 dan skor 5,217 pada Indeks Kota Toleran tahun 2020. Keseriusan Kota Surakarta tampak dalam visi pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Kerukunan umat beragama, inklusivitas, pengarusutamaan gender, hingga alokasi anggaran yang mendukung menjadi bagian-bagian yang secara tegas disebutkan dalam arah pembangunan Kota Surakarta. Berbagai terobosan juga dilakukan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dengan basis inklusivitas. Peringkat 8, Kota Bekasi dengan skor sebesar 5,830. Kota Bekasi naik 2 peringkat pada Indeks Kota Toleran 2020. Pemajuan toleransi di Kota Bekasi diajawantahkan ke dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57B Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Peringkat 7, Kota Ambon dengan skor sebesar 5,9. Kota Ambon tidak beranjak dari peringkat 7 pada Indeks Kota Toleran 2020, namun mengalami kenaikan skor dari sebelumnya 5,733. Kota Ambon mengusung visi Ambon harmonis, sejahtera, dan religius yang menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemajuan toleransi di Kota Ambon. Kearifan lokal Pela dan Gandong menjadi filosofi hidup bermakna saling menghargai sebagai sesama orang bersaudara, memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pemeluk-pemeluknya. Peringkat 6, Kota Magelang dengan skor sebesar 6,120. Kota Magelang naik 5 peringkat dari tahun 2020. Masuknya Kota Magelang ke dalam peringkat 10 besar mencerminkan upaya dan kontinuitas pemajuan toleransi yang konsisten dilakukan. Pemerintah Kota Magelang memiliki terobosan spesifik dalam memperkuat toleransi melalui 4 kegiatan utama, yakni 1. Pembentukan kampung religi di tiap-tiap kelurahan, 2. Pembangunan Magelang Rumah Bersama, 3. Program peningkatan peran rumah ibadah, dan 4. Pemberian apresiasi untuk pembinaan keagamaan bagi tenaga kependidikan agama non-PNS. Peringkat 5, Kota Tomohon dengan skor sebesar 6,183. Kota Tomohon turun 1 angka dari tahun 2020. Komitmen pemerintah kota, peran masyarakat sipil, maupun sinergi antara masyarakat Kota Tomohon dengan pemerintah setempat mencerminkan berbagai inisiatif dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dengan keberagaman yang ada. Peringkat 4, Kota Kupang dengan skor sebesar 6,337. Kota Kupang naik dari peringkat kelima pada Indeks Kota Toleran tahun 2020. Kota Kupang memiliki misi spesifik untuk penguatan toleransi umat beragama, salah satunya adalah membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kota Kupang memiliki potret rencana pembangunan yang kondusif dalam pembangunan rumah ibadah. Peringkat 3, Kota Salatiga dengan skor sebesar 6,367. Kota Salatiga turun 2 peringkat dari Indeks Kota Toleran 2020. Komitmen Kota Salatiga dalam pemajuan toleransi tampak jelas pada visi misi, alokasi anggaran untuk kerukunan umat beragama dan pengarusutamaan gender. Lapangan Pancasila menjadi simbol toleransi dan keberagaman Kota Salatiga. Peringkat 2, Kota Manado dengan skor toleransi sebesar 6,4. Kota Manado naik 1 peringkat dari IKT tahun 2020. Di mana Kota Manado memiliki rencana pembangunan dengan arah pembangunan toleransi dan kerukunan beragama, proaktif dalam mempromosikan penguatan pembangunan toleransi melalui berbagai kegiatan masyarakat sipil. Peringkat 1, Kota Singkawang dengan skor sebesar 6,483. Kota Singkawang naik 1 peringkat dari tahun 2020 dengan terobosan kebijakan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kota Singkawang dalam mengawasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kota Singkawang.
Baik, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh kota di Indonesia yang masuk dalam 10 besar indeks Kota Toleran 2021. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah penganugerahan 10 kota dengan skor toleransi tertinggi. Baik, sekali lagi kami akan panggil terlebih dahulu dari peringkat ke-10 yang diraih oleh Kota Kediri. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Kediri. Bapak Wali Kota, Bapak Abdullah Abu Bakar SE, kami persilakan dapat naik ke atas panggung. Dan juga penghargaan akan diserahkan oleh langsung Direktur Eksekutif Setara Institut, Bapak Dr. Ismail Hassani SHMH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kota Kediri. Dan juga selamat atas penghargaannya pada peringkat ke-10 tahun 2021. Boleh dibantu tim fotografi? Pak Wali mungkin boleh ke sini bagian depan untuk pengambilan foto di depan. Baik, supaya lebih sentral lagi untuk pengambilan fotografinya. Yang saya hormati Setara Institut, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pak Dr. Suharjo Diantoro, Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Prof. Abu Rahmat, Deputi 5 BPIP Dr. Rima, yang saya hormati Pak Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, yang saya hormati rekan-rekan semua termasuk yang kita banggakan bersama Direktur Eksekutif Setara Institut Dr. Ismail Hassani dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini adalah jerih payah dari seluruh masyarakat Kota Kediri dan pemerintah Kota Kediri yang alhamdulillah ternyata ada yang menilai. Hal ini sudah kami lakukan dari tahun 98. Saya berterima kasih karena ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami untuk terus menjaga harmonisasi demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat. Saya berharap penghargaan ini, penilaian-penilaian ini terus ada karena kami menginginkan anak cucu kami ke depan bisa terus hidup bersama-sama, tidak tergesek-gesek lagi, dan saya berharap mudah-mudahan Indonesia dengan adanya hal ini bisa menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang terus, Bapak. Ini harapan dari kami semua. Terima kasih Setara telah memberikan penghargaan ini, mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa turut serta terpublikasi nilainya sehingga mereka sadar bahwa kebersamaan ini adalah fitrah dari kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peringkat ke-9 diraih oleh Kota Surakarta. Kepada Kepala Kesbangpol Bapak Indradi APSH MM, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan juga akan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Badan Setara Institut Bapak Bonar Tigornai Pospos. Kepadanya kami persilahkan. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan kepada Kota Surakarta. Dalam hal yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Surakarta Bapak Indradi APSH MM. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri, yang saya hormati Bu Rima, Bu Dr. Rima dari BPIP, yang saya hormati Bapak Kaban Diklat dari Kemenak, yang saya hormati Bapak Asdad, Bapak Brigjen Rudi Samsil. Yang pertama saya mohonkan izin Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota tidak bisa hadir pada kesempatan berbahagia ini karena kebetulan di Kota Surakarta saat ini menjadi tuan rumah kegiatan G20 yang berlangsung dari mulai hari kemarin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Direktur Setara atas penghargaan yang diberikan kepada Kota Surakarta yang sangat luar biasa penghargaan ini, dan mudah-mudahan mendorong Kota Surakarta beserta segenap calon masyarakat dari Kota Surakarta
untuk semakin mewujudkan kota Surakarta menjadi kota yang inklusif. Dan penghargaan ini tentu saja juga menjadi pemicu atau pemacu bagi seluruh masyarakat kota Surakarta. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peringkat ke-8 Kota Bekasi. Kepada Wali Kota Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan akan diserahkan langsung penghargaannya oleh Ketua Badan Setara Institut, Bapak Hendardi. Kami persilahkan dan juga selamat untuk seluruh warga Kota Bekasi. Baik, silakan Pak Wali untuk menyampaikan speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bu Rima, Pak Rudi, Pak Asdep, kemudian juga yang terhormat tentunya Ketua Setara Institut, ya. Ucapan terima kasih tentunya bahwa Bekasi tahun ini mendapatkan kesempatan, ya, dengan kerja keras dari seluruh stakeholder yang ada. Tahun lalu kami di peringkat 10, tahun ini kami peringkat 8. Bahwa ada satu keniscayaan bahwa Kota Bekasi merupakan satu representasi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hampir seluruh suku, agama, bangsa ada di Kota Bekasi, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kearifan lokal dalam merupakan satu kekuatan buat Kota Bekasi membangun kotanya. Kekuatan sumber daya manusia adalah terus kita optimalisasikan, sehingga kota yang terbuka buat seluruh warga masyarakat untuk hidup damai dan bahagia. Semoga dimulai dari Bekasi menuju Indonesia yang jaya, Indonesia yang tangguh dan sukses. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peringkat ke-7, Kota Ambon. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kota Ambon. Silakan kepada Wali Kota, Bapak Richard Lauhena PSI SH, untuk dapat naik ke atas panggung dan akan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Badan Setara Institut, Bapak Bonarti Gornai Pospos. Silakan. Peringkat ke-7 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam orang Ambon itu tabea. Yang saya hormati Pak Sekretaris Jenderal, Pak Kepala Badan Litbang, Pak Asdep, Ibu Deputi, yang saya hormati Pak Hendardi, dan teman-teman dari Setara Institut. Saya mohon maaf Ibu sekalian karena saya tampil dengan kaki kiri memakai sepatu, kaki kanan memakai sendal. Sebetulnya dalam kondisi ini saya enggak pantas untuk menerima, ya, karena performance yang tidak lengkap, tapi karena nilai daripada award dengan toleransi ini bagi Ambon sangat-sangat amat penting. Oleh karena itu saya datang dengan kondisi kaki yang sakit sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat Kota Ambon kepada Setara Institut atas penghargaan tentang pentingnya toleransi. Toleransi bagi Kota Ambon ini bukan barang baru. Secara kultural, Ambon memiliki toleransi yang sangat-sangat fundamental yang kita kenal dengan Piala Gandong. Tetapi 20 tahun yang lalu, pernah toleransi ini menjadi barang langka bagi kota kita, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Pada saat terjadi konflik kemanusiaan, sehingga terjadi distorsi yang luar biasa terhadap nilai-nilai toleransi itu. Lewat kerja keras daripada pemerintah kota, seluruh masyarakat Kota Ambon, maka beberapa tahun terakhir ini Ambon mendapat apresiasi
dari Setara Institut maupun Kementerian Agama dengan tingkat kerukunan yang terbaik di Indonesia. Untuk itu atas nama rakyat dan masyarakat Kota Ambon, saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah, terima kasih banyak kepada Setara Institut, secara khusus kepada Mas Hendardi, sahabat dan teman saya yang tiap kali memberikan tuntunan, petunjuk, bimbingan bagi pentingnya toleransi di Indonesia. Tuhan berkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Syadu Syadu Syadu. Salam kebajikan, Tabea. Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Selanjutnya peringkat ke-6 diraih oleh Kota Magelang. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Magelang dan kepada Wali Kota Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPD. Kami persilakan naik ke atas panggung dan penghargaan akan diserahkan langsung oleh Ketua Badan Setara Institut Bapak Hendardi. Kami ucapkan selamat kepada seluruh warga Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, berkah dalam, salam. Yang saya hormati Direktur Setara Institut, yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Balitbang, juga Deputi dari BRIN, juga ada Deputi dari Menkumham. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah, baik wali kota, bupati ataupun wakil bupati dan wakil wali kota. Juga bapak-bapak yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya sangat berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata masyarakat Kota Magelang dinilai oleh Setara Institut menjadi masyarakat yang toleran. Dan saya jujur aja sebagai wali kota awal tidak mengira bapak-bapak bahwa ternyata Kota Magelang menjadi salah satu kota yang toleran. Nah, harapan kami mudah-mudahan toleran ini bisa kita pertahankan, karena jujur memang mempertahankan toleransi ini tidak gampang. Keberadaan dengan banyaknya agama, banyaknya pemahaman, harusnya kita semakin besar, semakin sadar sehingga kita bisa memahami semuanya. Mudah-mudahan penghargaan ini jujur saja membuat kami semakin yakin dengan program-program yang kami laksanakan. Terima kasih bagi kami dari Setara Institut, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuki 5 besar Kota Toleran 2021 dengan peringkat ke-5 diraih oleh Kota Tomohon. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Tomohon. Kami persilakan Sekretaris Daerah kepada Bapak Edwin Roring SEME, yang penghargaannya juga akan langsung diserahkan oleh Bapak Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dari Kemenko Polhukam Republik Indonesia kepada Bapak Brigjen TNI Rudi Syamsir SHMH. Kami persilahkan. Seluruh warga Kota Tomohon. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pak Suhajar Diantoro, yang saya hormati Kepala Badan Litbang Kementerian Agama, yang saya hormati Deputi BPIP Ibu Rima, yang saya hormati Asisten Deputi dari Kementerian Polhukam, Bapak-bapak wali kota yang sudah boleh hadir, serta saudara-saudara yang mohon maaf saya tak dapat sebutkan satu persatu. Jadi terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Setara Institut, karena memang Kota Tomohon memiliki kerjasama yang baik. Saya juga hadir di sini bersama FKUB Pak Samloni kan, selalu mendampingi, selalu sahabat. Dan di Tomohon memang ada program kearifan lokal yaitu Mapalus, gotong royong. Nah ini menjiwai kami sehingga kami boleh menjaga toleransi.
Selain itu juga bagi tokoh-tokoh agama kami memberikan insentif, ini sudah 2 tahun berlangsung, dan juga hibah bagi FKUB, dan ini sudah kami lakukan, dan ini kiranya untuk ke depan Kota Tomohon lebih toleransi. Sekian dan terima kasih, Shalom. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Kota Tomohon. Selanjutnya peringkat keempat diraih oleh Kota Kupang. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Kupang. Hadir bersama kita Wali Kota Dr. Jeffir Stone Eri Wokore dari Kota Kupang. Dan penghargaan akan diberikan oleh Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Rima Agristina. Kami persilakan Ibu Rima. Selamat untuk seluruh warga Kota Kupang karena meraih peringkat keempat Indeks Kota Toleran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Hendardi, yang saya hormati Bapak Sekjen, Ibu Rima dari BPIP, Bang Rudi, Bapak dari Kalitbang Kementerian Agama, teman-teman para wali kota, dan Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Setara Institut yang terus memberikan penilaian-penilaian yang objektif bagi toleransi yang ada di Indonesia. Kota Kupang terus menjaga rumah besar persaudaraan yang menjadi program utama kami di Kota Kupang. Dan kami berterima kasih, masyarakat Kota Kupang berterima kasih, kenaikan luar biasa. Tahun lalu kami mendapat peringkat nomor 5, kali ini kita mendapat peringkat nomor 4. Kami berharap tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Rumah besar persaudaraan ini mudah-mudahan tidak hanya ada di Kota Kupang, tetapi di seluruh Indonesia. Menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dan yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Setara Institut dan semua yang sudah bekerja luar biasa dalam penilaian ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wali dari Kota Kupang. Selanjutnya peringkat ketiga diraih oleh Kota Salatiga. Bersama kita Bapak Wakil Wali Kota Dr. Muhammad Haris SSMSI. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan penghargaan akan diserahkan langsung oleh Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sekjen yang saya hormati, Prof. Abdul Rahmat, Bapak Brigjen Samsir yang saya hormati, Ibu dari BPIP, Bang Hendardi, teman saya Mas Bonar dan Mas Ismail. Kami bangga iya, tapi sedih juga itu. Bangga karena sejak Bang Hendardi punya agenda ini, saya sudah 5 kali mendapat penghargaan. Dari peringkat 3 2 kali, peringkat 2 sekali, peringkat pertama sekali, sekarang peringkat 3 lagi. Jadi ini tentu menjadi cambuk bagi kami di Kota Salatiga, Kota Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Mini. Mudah-mudahan besok kita bisa gantian lagi Ibu Wali Kota Singkawang. Kemarin tahun lalu Ibu kita kalahkan, sekarang kami digeser oleh Kota Singkawang. Mohon bimbingannya Bapak-bapak dari Setara sehingga kami bisa kembali menjadi peringkat yang pertama dari Kota Salatiga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kota Salatiga. Selanjutnya peringkat kedua diraih oleh Kota Manado. Hadir bersama kita Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, Ibu Dr. Anda Miske Rumondor MSI. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan akan diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Setara Institut Dr. Ismail Hasani SHMH. Kami persilakan. Sekali lagi selamat untuk Kota Manado dengan peringkat kedua. Luar biasa sekali ya.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini, yang kami hormati dan kami muliakan. Mohon maaf Pak, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada saat ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Kota Manado boleh mendapatkan penilaian indeks kota toleran dan menduduki peringkat kedua. Kami atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota Manado bersama Bapak Wakil Wali Kota Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Setara Institut dan semua yang terlibat dalam penilaian indeks kota toleran, dan saat ini Kota Manado menduduki peringkat kedua. Dan sekilas tentang Kota Manado bahwa Kota Manado juga pada beberapa tahun yang lalu sempat mendapatkan peringkat ke-1 sebagai kota toleran yang ada. Dan Kota Manado mempunyai slogan yaitu Torang Semua Bersaudara, yang artinya kita semua bersaudara. Jadi di Kota Manado adalah banyak penduduk yang tinggal yang berasal dari berbagai suku, adat, dan budaya. Dan karena kemajemukan masyarakat yang ada di Kota Manado ini membuat kami hidup rukun, aman, dan damai dalam setiap melaksanakan aktivitas. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ini merupakan penghormatan tapi juga tanggung jawab ke depan untuk tetap mempertahankan penghargaan ini sekaligus kalau bisa. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kota Manado dan seluruh warga Kota Manado. Dan inilah peringkat pertama Indeks Kota Toleran 2021 diraih oleh Kota Singkawang. Kita berikan tepuk tangan. Kota Singkawang luar biasa dengan pemimpinnya adalah seorang perempuan, Ibu Wali Kota, Ibu Chai Chimi. Kami persilakan naik ke atas panggung dan langsung penghargaan akan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami persilakan Pak Sekjen untuk dapat naik, Dr. Suhajar Diantoro MSI. Sekali lagi selamat untuk Kota Singkawang, peraih peringkat pertama Indeks Kota Toleran 2021. Luar biasa sekali, Kota Singkawang dapat menaikkan kembali peringkatnya ya. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Institut Setara yang sudah mengadakan kegiatan ini. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Suhajar Diantoro MSI. Yang saya hormati Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama. Yang saya hormati Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ibu Rima Agristina. Yang saya hormati Kepala Setara Institut, yang saya hormati Direktur Eksekutif Setara Institut Bapak Dr. Ismail Hasani, yang saya hormati Asdep Koordinasi Pemajuan dan Pelindungan HAM Kementerian Kemenko Polhukam, dan yang saya hormati Bapak Ibu, terutama rekan-rekan wali kota, Ibu Bapak Wali Kota atau wakili yang hadir pada sore hari ini, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengadakan, menghadiri dan melaksanakan acara penyerahan Indeks Kota Toleran Award 2021. Pertama-tama
saya atas nama pemerintah Kota Singkawang dan seluruh masyarakat Kota Singkawang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Institut Setara yang sudah mengadakan kegiatan ini, dan terima kasih kepada seluruh Forkopimda Kota Singkawang, jajaran pemerintahan Kota Singkawang, stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Singkawang yang terutamanya FKUB, di mana ini adalah kerjasama semua pihak sehingga kami bisa meningkatkan dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 se-Indonesia. Di mana kita tahu acara ini yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa hidup harmonis, ya, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang tadi disampaikan oleh Sekjen Menteri Dalam Negeri, dan juga instruksi dari Bapak Presiden kita untuk menjaga toleransi. Kota Singkawang adalah kota yang multi etnis. Kita ada 17 paguyuban dan kita adalah miniaturnya Indonesia. Dan di situ saya dengan Pak Wakil, bagaimana sesuai dengan visi misi kita Singkawang hebat. Hebatnya adalah harmonis antar etnis, suku dan agama. Kenapa kita harus jaga itu? Karena itu merupakan juga pengamalan dari Pancasila, dan kita dengan adanya toleran tentu ini adalah bagaimana menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jika seluruh Indonesia bisa mendapatkan, ya, dan menjalankan, menjaga masyarakatnya toleransi, saya yakin dan percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju, Indonesia menjadi Indonesia Raya yang bisa mengalahkan negara-negara besar lainnya, karena kita sudah berharmonis antar suku dan agama. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya kota saja yang diadakan ada indeks toleran, tapi bisa seluruh kabupaten dan kota, Bapak, sehingga bisa kita wujudkan cita-cita Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya kepada Setara Institut dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau sampaikan satu, Pak. Untuk Tugu Toleran sudah kita bangun, Pak, di Singkawang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kota Singkawang. Selanjutnya sesi foto bersama, mohon kesediaan kepada Bapak Sekjen dari Kemendagri, didampingi juga oleh Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Deputi 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kemenko Polhukam, Ketua Badan Setara Institut, Wakil Ketua Badan Setara Institut, Direktur Eksekutif Setara Institut, seluruh wali kota ataupun wakil wali kota yang hadir pada hari ini untuk dapat berfoto bersama. Kepala Subdirektorat Pengawasan BNPT Bapak Nur Turyanto, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Bapak Fajar Adi Nugroho. Kami persilakan untuk bersuah foto bersama di atas panggung. Baik, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Launching dan penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2021 yang diselenggarakan oleh Setara Institut. Atas kehadiran dan juga perhatian dari seluruh pihak kami ucapkan terima kasih. Maka secara resmi acara pada hari ini ditutup. Saya Wulansari, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.